Sumatera Barat adalah daerah yang kaya dengan hamparan panorama yang indah dan menawan. Ditambah dengan pesona budaya dan kearifan lokalnya yang beragam. Salah satu daerah yang punya potensi alam dan kearifan lokal yang cukup menarik minat wisatawan adalah daerah Kampung Sungkai yang terletak di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Saat ini Kampung Sungkai sedang dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata alam wilayah timur Kota Padang. Adalah Bapak Rimra, salah seorang petani inovator yang menjadi lokal champion, gigih berjuang untuk mengembangkan destinasi ekowisata di daerah Sungkai yang diberi nama Ekowisata Sungkai Green Park atau ESGP. Berdirinya ekowisatako yaitu diinisiasi oleh Bapak Prohelmi. Beliau langsung nyatanya ambo pribadi ditanyanya Pak Rimra, apa yang bisa Pak Rimra kembangan di siko. Jadi tak pikirlah dek itu karena kampung Sungkai. Jadi tak pikirlah untuk mengecek ke Pak ko apa kalau kita budidayan tanaman sungkai ko Pak. Rancak mah Pak Rimra kecek Pak Prohelmi ko. Jadi buat bibitan lah tanaman sungkai ko sebanyak 300 batang awalnya dulu dalam bentuk sedekah pohon sungkai. Akhir 2009 balik tanggal 5 September launching penanaman tanaman sungkai. Dari itulah kegiatan ekowisata ko berkembang sampai saat itu. Bersama para dosen penggerak dan mahasiswa dari Universitas Andalas dan dari berbagai perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat, Bapak Rimra terus bergelut mengolah 4 hektar lahan ulayatnya. Beliau konsisten bertani dengan cara memberikan perlakuan ramah lingkungan, menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia buatan, konsisten merawat bumi dan melakukan upaya konservasi alam dan penyelamatan lingkungan dari berbagai residu kimia. Dia ada pun kegiatan kita ko dari P4S. Yang pertama mengolah kompos tadi. Bahan-bahannya yang pertama tuh dari jerami padi, dari kotoran ternak, ditambah jo probiotik, ditambah jo Trichoderma sp, ditambah jo bahan-bahan organik yang lain seperti rumput, sama-sama yang kita manfaatkan hijau-hijauan yang ada di sekitar kita. Jadi itu pun diolah beberapa hari lamanya difermentasi. Setelah difermentasi itu dihaluskan dengan cara dicoper. Itulah hasil kegiatan dari pengolahan pupuk organik. Secara tak langsung iko alah menjago kelestarian ekosistem makhluk hidup yang ada di sekitar kita, seperti awak hendak memakai bahan-bahan kimia karena dengan bahan kimia itu tanah terkontaminasi dengan adanya radiasi bahan kimia. Ekowisata Sungkai Green Park atau ESGP yang dikembangkan oleh Bapak Rimra bersama dengan para relawan diharapkan dapat menjadi model wisata alternatif terutama untuk edukasi, riset lingkungan, dan kegiatan konservasi alam. Jadi, selain sebagai tempat refreshing, menikmati suguhan pesona alam yang indah, menikmati gemercik aliran sungai yang jernih, ikan-ikan gariang yang bersahabat dengan pengunjung, kuliner lokal dengan masakan kampung ala dapur ESGP, tempat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai kampus merdeka bagi para pelajar dan mahasiswa dengan fasilitas saung-saung edukasinya. P4S dibina oleh BPSDMP, Kementerian Balai Pusat Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pertanian. Dan di ekowisata juga kami lah berkolaborasi bekerjasama dengan berbagai multi pihak seperti Universitas Andalas, instansi yang lain dan juga relawan Indonesia Cerah Sumbar. Dalam kegiatan di ESGP setidaknya ada 3 misi konsisten dilakukan Pak Rimra dan para relawan. Yang pertama, misi konservasi alam, menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
Adapun kegiatan kami di P4S atau di ekowisata yaitu menanam tanaman konservasi. Jadi tanaman konservasi kami yang pertama yang unggulan kami yaitu tanaman kaliandra. Kaliandra sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama tanaman kaliandra bermanfaat untuk bahan bakar atau pengganti batu bara. Dan daunnya bisa kita olah menjadi pakan ternak. Baik. Di samping itu ada juga manfaatnya yang lain seperti bunganya. Lebah kan hanya maisok nektar dari bunga kaliandra sehingga menghasilkan madu. Dan di samping tanaman konservasi mampu mengikat air dalam jumlah yang banyak dan menahan tanah longsor. Iya, karena tanaman kaliandra memiliki bintil akar. Jadi tanaman bintil akar bagi kami namanya bakteri rhizobium yang banyak terkandung dalam karena bintil akar memberikan PGPR. PGPR itu artinya Plant Growth Promoting Rhizotobacter. Pertumbuhan tanaman dibantu oleh bakteri rhizobium. Jadi bakteri rhizobium lah yang mengambil nutrisi untuk tanaman seperti nitrogen. Kedua, misi sosiokultural mengoptimalkan pengelolaan lahan produktif milik kaum bersama keluarga, kaum dan warga sekitar. 3. Misi ekonomi menggerakkan sumber pendapatan alternatif komunitas dalam kerangka penghidupan berkelanjutan atau sustainability livelihood. Jadi adapun kegiatan kita di P4 itu tentu memiliki produk. Yang pertama produk produksi pertanian seperti kebutuhan nutrisi tanaman, untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, dan membuat mikroorganisme lokal. Dan di ekowisata kami ada produk unggulannya yaitu teh tanaman sungkai. Jadi tanaman sungkai kami buat dalam bentuk teh. Ada 3 variasi tehnya Yang pertama teh sungkai original, yang kedua teh sungkai rempah, yang ketiga teh sungkai stevia. Jadi seluruh yang ada terkait di dalam membuat teh itu kita tanam, kita budidayakan di lokasi ekowisata dengan sistem pertanian yang natural farming. Khasiatnya dari daun sungkai. Khasiat daun sungkai yang pertama satu antioksidan. Antioksidan dan Antibakteri. Antikolesterol. Oke, tepuk tangan untuk teh herbal daun sungkai. Dan ini adalah bentuk dari semakin meningkatnya produk ekonomi kreatif kita, bukan hanya sisi nilai tambahnya tapi juga sisi kesehatan. Dan ini bisnis baru yang membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia di sisi kesehatan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam pengimplementasian misi tersebut, banyak pihak yang terlibat dalam aktivitasnya, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, wiratani muda, guru, dosen, aktivis LSM, birokrat, budayawan, konsultan pemberdayaan, dan banyak lagi pihak-pihak yang terlibat. Bahkan, juga ikut mendukung tokoh-tokoh tertentu yang ada di masyarakat, BUMN, dan pemerintahan. Kegiatan kita di P4S atau di ekowisata yang pertama itu tadi pelatihan pertanian dan pemagangan, tambah juga penelitian mahasiswa. Saat ini, bersama Relawan Indonesia Cerah atau RIC Sumbar, P4S Sungkai Permai sedang mengembangkan pola edukasi lingkungan dan kewirausahaan sosial di ESGP dengan program Flying School Inspiring dan JCamp Training yang khusus diperuntukkan buat pelajar, mahasiswa, dan pemuda atau para milenial yang mau terjun merawat bumi sekaligus berpraktek kewirausahaan sosial, mengajarkan proses perjuangan hidup mulai dari hulu ke hilir, sehingga menjadi bekal untuk dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Kami dari pengelola ekowisata Sungkai Green Park atau pengelola P4S mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensupport dari kegiatan kami ini. Jadi harapan kita selaku pengelola P4S dan pengelola ekowisata yaitu supaya
itu menjadi destinasi unggulan Sumatera Barat tentang agro edu ekowisata dan bisa dikenal lah di mancanegara. Itu harapan kita, impian kita. Demikian laporan kami dari Ekowisata Sungai Green Park atau ESGP. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi para milenial muda untuk terus bergerak, meningkatkan kualitas diri, terjun ke tengah-tengah masyarakat. Sampai jumpa dengan tokoh inspiratif berikutnya bersama RIC TV dari pelosok menginspirasi dunia. Salam generasi tangguh.